Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan menayangkan video pembelajaran mengenai materi penjajahan Jepang dan transformasi pemerintahan di Indonesia. Sebelum kami menayangkan video tersebut, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, saya Amanda Putri Meiliana sebagai pengisi suara. Kemudian Muhammad Eka Bahri sebagai moderator, Ingwi Anian Echa Putri sebagai editor, Ira Safira Mutiara Sari sebagai notulen, Chandra Bayu Setiawan sebagai penjawab, kemudian Merlinda Sofiani sebagai pencari materi. Yuk langsung saja kita simak videonya. 1. Tanggapan para tokoh pergerakan nasional. Pada awalnya, kedatangan Jepang disambut baik oleh para tokoh nasional kita, seperti Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ki Hajar Dewantara. Namun, ada sebagian tokoh pergerakan seperti Sam Ratulangi, M. H. Tamrin, dan Sutarjo yang bersikap hati-hati terhadap gerakan ekspansionisme Jepang, karena adanya unsur fasisme di dalamnya. Walaupun demikian, secara umum ada perasaan optimisme bahwa kedatangan Jepang akan segera membawa kemerdekaan. Berikut ada 5 alasan yang melandasi perasaan optimisme tersebut. Yang pertama, dengan menyerahnya Belanda kepada Jepang, dianggap sebagai akhir dari penjajahan Belanda dan dimulainya era baru bagi bangsa-bangsa Asia yang dipelopori Jepang untuk dapat berdiri di atas kakinya sendiri. Keyakinan tersebut bertambah kuat pada waktu Jepang memperkenalkan diri sebagai saudara tua dan mengumandangkan propaganda gerakan 3A. Kemudian yang kedua, Jepang berjanji jika menang dalam Perang Pasifik, bangsa-bangsa di Asia akan mendapat kemerdekaan. Jepang juga berjanji menciptakan kemakmuran bersama di antara bangsa-bangsa Asia. Ketiga, sejak awal kedatangannya, Jepang telah membicarakan tentang kemerdekaan yang akan diberikan secara bertahap kepada bangsa-bangsa Asia. Hal tersebut membuat para tokoh kita bersedia bekerja sama dengan pemerintah Jepang. Jepang bersikap simpati terhadap aktivitas pergerakan nasional, seperti dengan membebaskan secara bertahap para tokoh yang ditahan dan dibuang pemerintah Hindia Belanda. Yang kelima, Jepang menjanjikan kemudahan bagi bangsa Indonesia seperti melakukan ibadah, mengibarkan bendera merah putih berdampingan dengan bendera Jepang, menggunakan bahasa Indonesia, serta menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama lagu kebangsaan Jepang Kimigayo. Yang kedua, yaitu pembentukan pemerintahan militer. Pada pertengahan tahun 1942, muncul pemikiran dari markas besar tentara Jepang agar penduduk di daerah pendudukan dilibatkan dalam aktivitas pertahanan dan kemiliteran atau termasuk semi-militer. Oleh karena itu, pemerintah Jepang di Indonesia membentuk pemerintahan militer. Seluruh wilayah kepulauan Indonesia bekas Hindia Belanda dibagi menjadi 3 wilayah militer sebagai berikut. Yang pertama, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-16 Asamu Sudan untuk Jawa dan Madura dengan pusatnya di Jakarta. Kekuatan pemerintahan militer ini kemudian ditambah dengan Angkatan Laut Daini Nanken Kantai. Yang kedua, pemerintahan militer Angkatan Darat, yaitu Tentara ke-25 Tomi Sudan untuk Sumatera dengan pusatnya di Bukit Tinggi. Yang ketiga, pemerintahan militer Angkatan Laut, yaitu Armada Selatan kedua untuk daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku dengan pusatnya di Makassar. Jawa secara umum dianggap sebagai daerah yang secara politik paling maju, tetapi secara ekonomi kurang penting karena sumber daya utamanya adalah manusia, bukan sumber daya alam.
Pulau Jawa yang merupakan pusat pemerintahan yang sangat penting pada waktu itu masih diberlakukan pemerintahan sementara. Hal tersebut berdasarkan Osamu Seirai atau undang-undang yang dikeluarkan oleh Panglima ke-16. Isi dari Osamu Seirai antara lain sebagai berikut. Jabatan Gubernur Jenderal pada masa Hindia Belanda dihapuskan dan segala kekuasaan yang dahulu dipegangnya diambil alih oleh Panglima Tentara Jepang di Jawa. Yang kedua, para pejabat pemerintah sipil beserta pegawainya pada masa Hindia Belanda tetap diakui kedudukannya, asalkan memiliki kesetiaan terhadap tentara pendudukan Jepang. Yang ketiga, badan-badan pemerintah dan undang-undang pada masa Hindia Belanda tetap diakui secara sah untuk sementara waktu, asalkan tidak bertentangan dengan aturan pemerintahan militer. Adapun susunan pemerintahan militer Jepang adalah sebagai berikut. Yang pertama, Gun Shirekan atau Panglima Tentara yang kemudian disebut dengan Seiko Shikikan atau Panglima tertinggi sebagai pucuk pimpinan. Panglima tentara yang pertama dijabat oleh Jenderal Hitoshi Imamura. Yang kedua, Gun Seikan atau Kepala Pemerintahan Militer yang dirangkap oleh Kepala Staf. Kepala Staf yang pertama adalah Mayor Jenderal Seizaburo Okazaki. Kantor pusat pemerintahannya disebut Gunseikanbu. Di lingkungan Gunseikanbu ada 5 bu atau semacam departemen. Berikut kelima bu tersebut. 1. Somobu atau Departemen Dalam Negeri. 2. Zaimobu atau Departemen Keuangan. 3. Sangyobu atau Departemen Perusahaan, Industri dan Kerajinan Tangan atau Urusan Perekonomian. Subu atau Departemen Lalu Lintas. 5. Shihobu atau Departemen Kehakiman. Yang ketiga yaitu ada Gunseibu atau Koordinator Pemerintahan dengan tugas memulihkan ketertiban dan keamanan atau semacam gubernur, meliputi sebagai berikut. 1. Jawa Barat dengan pusatnya di Bandung. 2. Jawa Tengah dengan pusatnya di Semarang. 3. Jawa Timur dengan pusatnya di Surabaya. Ditambah 2 daerah istimewa atau KOCI yaitu Yogyakarta dan Surakarta. 3. Pemerintahan sipil. Untuk mendukung kelancaran pemerintahan pendudukan, Jepang mengembangkan pemerintahan sipil. Pada bulan Agustus 1942, pemerintahan Jepang berusaha meningkatkan sistem pemerintahan dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintahan Daerah dan dimantapkan dengan Undang-Undang Nomor 28 tentang Pemerintahan Shu serta Tokubetsushi menurut Undang-Undang Nomor 28. Pemerintahan daerah yang tertinggi adalah Shu atau Keresidenan. Seluruh Pulau Jawa dan Madura, kecuali KOCI Yogyakarta dan KOCI Surakarta, dibagi menjadi daerah-daerah Shu atau Keresidenan, Si atau Kota Praja, Ken atau Kabupaten, Gun atau Kewedanan, Son atau Kecamatan. Dalam menjalankan pemerintahan, Shuchokan dibantu oleh Chokan Kanbo atau Majelis Permusyawaratan Shu. Setiap Chokan Kanbo memiliki 3 bu atau bagian, yaitu Naiseibu atau bagian pemerintahan umum, Keisaibu atau bagian ekonomi, dan Keisatsubu atau bagian kepolisian. Pemerintah Jepang juga membentuk kota. Kota dianggap memiliki posisi sangat penting karena menjadi daerah semacam swatantra atau otonomi yang disebut Tokubetsushi atau kota istimewa. Pada tanggal 5 September 1942, pemerintah Jepang membentuk Chuosangi-in atau Dewan Pertimbangan Pusat dan Chuosangi-kai atau Dewan Pertimbangan Daerah yang memiliki tugas utama untuk mengajukan usul kepada pemerintah, terutama berkaitan dengan masalah politik. Ketua Chuosangi-in adalah Suekarno dan wakilnya Buntaran Mangun-Subroto. Memasuki pertengahan tahun 1943, pemerintah Jepang mempercayai tokoh-tokoh Indonesia untuk duduk dalam pemerintahan. Hal tersebut dilakukan pemerintah Jepang berdasarkan pidato Perdana Menteri Tojo pada tanggal 16 Juni 1943. 4. Organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan. Tujuan Jepang membentuk organisasi yang bersifat sosial kemasyarakatan adalah mengakomodasikan gerakan kaum nasionalis. 1. Gerakan 3A.
Untuk menggalang dukungan rakyat Indonesia, usaha pertama yang dilakukan Jepang adalah mendirikan Gerakan 3A. Nama Gerakan 3A merupakan singkatan dari semboyan propaganda Jepang, yaitu Jepang Cahaya Asia, Jepang Pelindung Asia, dan Jepang Pemimpin Asia. Gerakan 3A merupakan upaya Jepang untuk merekrut dan mengarahkan tenaga rakyat yang akan dimanfaatkan dalam Perang Asia Timur Raya. 2. Putra atau Pusat Tenaga Rakyat. Putra merupakan organisasi nasional yang dirangkul Jepang untuk mempropagandakan politik Hako Ichiyo kepada rakyat Indonesia. 3. MIAI. MIAI merupakan organisasi pergerakan nasional yang diperbolehkan berdiri pada masa pendudukan Jepang karena dianggap mudah dirangkul Jepang. 4. Masyumi. Pada tanggal 24 Oktober 1943, MIAI dibubarkan kemudian dibentuk Masyumi atau Majelis Syura Muslimin Indonesia. Pada tanggal 22 November 1943, ketuanya adalah Hashim Asyari, wakil ketuanya Mas Mansur dan Wahid Hashim. 5. Jawa Hokokai atau Himpunan Kebaktian Jawa. Pada tahun 1944, Legend Kumakichi Harada menyatakan berdirinya organisasi Jawa Hokokai. Anggotanya terdiri dari bermacam-macam hokokai atau himpunan kebaktian, sesuai dengan bidang profesinya antara lain sebagai berikut. 1. Kyoiku Hokokai atau kebaktian para guru. 2. Izi Hokokai atau kebaktian para dokter. 3. Fujinkai atau organisasi wanita. 4. Keimin Bunka Shidoso atau pusat kebudayaan. 5. Buei Engokai atau tata usaha pembantu prajurit, peta, dan heiho. 6. Hokokai perusahaan. Organisasi tersebut didirikan oleh pemerintah Jepang. Alasan pemerintah Jepang membentuk organisasi tersebut karena semakin hebatnya Perang Asia Timur Raya. Organisasi militer kedua yang didirikan oleh Jepang di Indonesia selama pendudukan mereka adalah Tentara Sukarela Pembela Tanah Air atau PETA. PETA dibentuk pada 3 Oktober 1943 dan dipimpin oleh pemimpin Indonesia dengan latihan kemiliteran. Beberapa tokoh Indonesia terkemuka seperti Jenderal Sudirman dan Ahmad Yani adalah lulusan PETA. Selain PETA, Jepang juga mendirikan beberapa organisasi semi-militer seperti Seinendan, Keibodan, Fujinkan, Jawa Hokokai, dan Suishintai untuk melatih dan mengorganisir masyarakat setempat. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Jika teman-teman ingin memberikan pertanyaan mengenai materi kami persilahkan.